saat orgasme, istri dan suami mesu itu kan sekian per detik, sekian detik saja. Nah di situ harus merilau. Mintalah di tempat yang nikmat. Jadi betul sekali. minta di tempat yang nikmat. Karena kebanyakan orang Tak lupa ya. ya, kebanyakan orang minta ketika dia menderita. Kenikmatan apa di dunia ini melebihi kenikmatan itu? Ini kayak ada senero, Nah. tidak ada di atasnya itu. Kalau kita bisa meminta pada saat orgasme, Allah insya Allah akan mengijabah itu. Karena nisa maka ataku ya nangiramo pak pale ya malang papinya. Ini logik ya. Sangat logik. logik. Misalnya dia ingat ini hambaku, nah nikmat sekali. Ya kan, pas keluar. Jadi pas lo mesu, ya udah bini aku. Tanya, sayang, kalau kamu pas orgasme, puncak orgasme, langsung memohon dalam hati, terserah bahasamu, ambil yang simpel saja. Kenapa itu pernikahan dikatakan setengah daripada agama? Pangkene karo papi loloy, lo papa sana temu aku. Kodor tuh nak monro babana suruga. Kalau kita coba tangan sembarang, tidak ada ritmenya, yang penting. Nah, tetapi kalau orang tuh dulu begini, si tarimang. Jadi yang mau pergi, asyhadu alla ilaha illallah, langsung ini balas, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Jangan tunduk, harus batu mata atas, kita batu mata. Itu ini adalah syarat maka deh. Insya Allah, ya atau ini dia dilihat di pamasen dari persuruh untuk payment. Diksinya yang harus diperbaiki. Ajak musuh Allah Ta'ala. Jangan suruh Allah. Apa hakmu suruh Allah? Tetapi ada ngikor Allah Ta'ala. Ya kan? Sekarang begini, kita berdoa menyuruh Allah. Pak maka itu, ya Allah, selamatkanlah saya. Ya Allah, berikanlah saya. Apa kamu? Loh, apa? Kita mau suruh-suruh Allah. Nah dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada punya tak. Coba begini redaksinya. Ya Allah, ku memohon kepadamu ya Allah. Sama tujuannya tapi sama tujuan. Mengkemak lagi. Fokusnya mengemasnya beda. Santun, memohon. Jangan masuruh. Ya Allah, selamatkanlah saya. Siapa mau diselamatkan? Kalau balik bertanya Allah, dia bilang, sekarang kau selamatkan dirimu atau tidak? Nah ini persoalan. Dia meminta Allah menyelamatkan diri, dia minta Allah selamatkan dirinya, tapi dia tidak selamatkan dirinya. Contoh, ya Allah, selamatkanlah perjalanan saya sampai di tujuan. Nah suruh nih Allah Ta'ala pas selama. Tetapi mamu terus tidak neklik helmnya. Ya kan? Tidak neklik helmnya. Kecepatan tinggi. Tiga perhitungan, belok dan weser. Jadi kita tidak selamatkan diri, tak baru kita suruh Allah selamatkan diri kita. Ini analoginya. Jadi adanya kiri puang Allah Ta'ala. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Itu. Jadi kadang ya Allah selamatkanlah saya. Tapi ya Allah, aku memohon kepadamu. Tidak ada daya dan upaya. Kepadamu lah aku bersandar, maka selamatkanlah. Arsik, gelon, adab. Jadi uji pangadereng. Ada. Nah, kan ini sholat dengan hubungan suami istri sama-sama tempat nikmat. Itu. Sholat sama berhubungan sama suami istri itu semua tempat yang nikmat. Dan disitulah kita tempat memohon. Nah, hubungan suami istri itu ibarat sama dengan ritual salat. Dalam artian, panjangkanlah bacaanmu setelah Al-Fatihah. Jika kamu, kan? Palampere durasinya kalau bercinta ki. Yang kedua, ada tumak ninah. Dalam sholat ada tumak ninah. Lepas ini ada dibelai, ambil kepalanya istri, bawa di dada kita. Itu tumak nina. Ada takbir Allahu Akbar. Ini
dianalogikan bukan sembahyang ya, bukan sholat, tetapi spirit. Jaka tuh cerita kalau pertama gitu. Makanya sebelum sholat majennya iki, sebelum melakukan berwudu, karena jangan sampai ada setan terlibat. Itu. Setelah itu diangkat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, kemahabesaran Allah itu di mana? Kemahabesarannya itu Allah memberikan kita perasaan mencintai dan dicintai. Itu. Makanya takbir. Dan sudah itu bersedekap kan? Ada yang tidak bersedekap, ada yang bersedekap kalau dalam fikih. Nah ini bisa dipakai semua dalam hubungan suami istri. Bisa dipakai. Nah, yang tidak bersedekap dianalogikan dalam hubungan suami istri. Jangan ada, kan yang tidak bersedekap supaya tidak sombong. Kesetaraan. Jangan ada kita laki-laki kita harus menindis. Yang itu makanya minta maaf. Saya nampak goreng atau waktu aku sudah menikah. Dia tidak bisa tetum. Ini pernikahan bukan kompetisi, brother. Pernikahan bukan kompetisi. Karena tahun kalau ini tetap merutu ranjangnya. Nah, pernikahan itu bukan kompetisi. Suami istri itu bukan siapa memimpin, siapa dipimpin. Bukan. Pernikahan itu adalah persenyawaan. Bagaimana kita bisa saling memahami satu sama lain. Gitu. Jadi bersedekap. Bagaimana kita mendekap. Bagaimana kita menjaga pasangan. Tidak bersedekap, bagaimana kita tidak ada dipimpin dan memimpin. Itu jadi aman, mazhab apapun ini aman. Ya kan begitu. Nah, setelah itu ruku, sholat. Nah, ini dipakai spiritnya dalam rumah tangga. Bagaimana laki-laki menghormati istrinya, istri menghormati. Papa sana tomo periono. Iko urane sampongannya sirina makun reng. Iko makun re sampora sirina lakemu. Jadi saling menghormati ruku. Bukan justru saling membuka. Ya kan? Nah, setelah itu sujud. Sujud kita artinya aja mutakabur, jangan sombong. Narekon akan nako dale, narekon akan nako tappa magarata tappa macanti nasabak ko puang la tala makke lo anu majemeng ini pelecek biasa. Kita sujud. Kepala bagi orang Bugis adalah sumber kehormatan. Rela ki dicaluri tak yang penting dia itu calur tak. Tetapi kalau sujud ki kepala sejajar dengan kaki dan tempatnya lubang najis yang paling tinggi. Nah, tapi ingat ada tulang sulbi yang paling tinggi. Artinya anyerangi boleh tiga kok. Itulah konsep innalillah, kembali kepada Allah. Udah sikit sujud. Udah sikit di antara sujud. Iya. Nah, itu lagi di antara sujud. Kan situ Rabbi Ghafirli warhamni. Ya kan, sehatkan, angkat derajat saya apa? Bagaimana mau diangkat derajat kalau kita tidak menghormati pasangan tak? Bagaimana kita mau diberikan rezeki kalau kita tidak menghormati, menghargai pasangan tak? Nah, situ kan, bagaimana kita bisa sehat kalau kita tidak menghargai pasangan tak? Secara psikologi. Itu duduk di antara dua sujud. Itu Rabbi Ghafirli warhamni wajuburni warsukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kodemu harga pasanganmu. Demu limita diicing. Kodemu harga teman-tuamu. Namu makar ya sama agak kodemu limita diicing. Itu duduk. Setelah itu salam. Giling itu loh atau giling itu abio. Apa makna dalam suami istri? Jika ada terjadi cekcok silang pendapat, terimalah saran dan jangan pernah lihat ke kanan, ajak padangi keluargamu. Lihat ke kiri, ajak padangi bali bolamu. Jika ada silang pendapat, jangan sampai keluar dari pintu kamar tidurmu. Bukan keluar dari rumahmu, jangan sampai keluar dari pintu kamar tidurmu.
Ajak mu pitanya jamu, ajak mu perengkelingannya jamu.